Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, pada tayangan video kali ini insyaallah saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang mana pertanyaan ini masih berkaitan berat dengan ketika seseorang mengumrohkan almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal. Yang mana mengumrohkan ini kalau istilah Arab itu Bapak Ibu membadal umrohkan, mewakili lah ya kalau bahasa gitu, membadal umrohkan almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, muslim atau muslimah, ini punya kewajiban untuk melakukan umroh, ibadah umroh sekali seumur hidup. Ya, dan seterusnya itu sunnah. Jadi selebihnya sunnah. Mau laki mau perempuan, kalau agamanya Islam ini punya kewajiban untuk melakukan ibadah umroh sekali seumur hidup. Nah, itu kalau istitoah, kalau kita mampu, ya. Ini harus digarisbawahi loh ya Bapak Ibu, kalau mampu. Artinya kalau punya kemampuan Bapak Ibu itu harus melakukan ibadah umroh. Ini mungkin pernah saya bahas dalilnya Bapak Ibu, bahwa umrah itu ada yang menanggapi, ya, yang menghukumi istilahnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Itu pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, kali ini datangnya pertanyaan Bapak Ibu dari salah satu akun. Mohon disimak dan diperhatikan. Ini nama akunnya Nafisa Az-Zahra 3225. Nama akunnya ya, Nafisa Az-Zahra 3225. Nah, sebetulnya ini pertanyaannya mungkin udah lama ya, cuman admin saya itu masukkan pertanyaan ini baru kemarin. Baik, pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon maaf saya mau bertanya. Tafadhal. Bolehkah membadal umrohkan orang tua yang sudah meninggal, tetapi semasa hidupnya orang tua jarang melaksanakan sholat dan tidak pernah menjalankan ibadah puasa? Wah, pertanyaannya luar biasa ini ya. Saya ulangi sekali lagi, bisa dilihat di layar depan dari Nafisa Az-Zahra 3225. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya yang lain bisa mendengar dan bisa juga dijadikan masukan ilmu ya. Pak Ustadz, mohon maaf saya mau bertanya, bolehkah membadal umrohkan orang tua yang sudah meninggal, tetapi semasa hidupnya orang tua jarang melaksanakan sholat dan tidak pernah menjalankan ibadah puasa? Semoga Pak Ustadz berkenan menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Terkait dengan pertanyaan Ukhti Nafisa ini, kalau Nafisa ini kayaknya perempuan ya. Terkait dengan pertanyaan ini, sebelum saya membahas panjang lebar, saya akan membahas dalil membadal umrohkan dulu, ya, boleh atau tidaknya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa membadal umrohkan itu diperbolehkan. Ini dalil yang kuat dulu ya. Nanti untuk rinciannya nanti saya akan rinci nih satu persatu masalah sholat dan tidaknya gitu kan. Yang pertama, dalil membadal umrohkan dulu, ini udah jelas-jelas boleh. Kok boleh sih Pak Ustadz? Dalilnya apa? Nah, karena sekarang itu kalau udah ngeluarin fatwa itu harus komplit dengan dalilnya ya kan, supaya mereka itu yakin untuk melaksanakan amaliyah itu gitu. Baik, saya pernah membaca dalam beberapa hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan, ja'at imra'atun min Khas'am. Jadi datang seorang perempuan dari Khas'am. Khas'am itu saya kurang tahu persis di mana, cuman ini salah satu daerah di Jazirah Arab ya mungkin. Min Khas'am, kemudian
datang kepada Rasulullah, ja'at imra'atun min Khas'am faqalat ya Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna faridatallah fil hajj. Laqad adrakta abi syaikhan kabiran la yasbutu 'ala ar-rahil. Afa ahajju anhu ya Rasulullah. Kalau diterjemahkan, ya Rasulullah, kata seorang perempuan ini, jadi ada seorang perempuan dari Khas'am mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah diwajibkan ibadah haji untuk orang tua saya, kata perempuan ini kepada Rasulullah ya. Nah, akan tetapi ya Rasulullah, laqad adrakta abi syaikhan kabiran, akan tetapi ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah tua renta, sudah nggak mampu, istilahnya seperti itu. Jangankan untuk naik jangankan untuk jalan kaki, naik kendaraan onta pun udah nggak bisa ya Rasulullah. Afa ahajju anhu ya Rasulullah, apakah saya bisa menghajikannya ya Rasulullah? Maksudnya, bisakah membadal hajikan ya Rasulullah? Jawab Rasulullah apa Bapak Ibu? Dia bertanya kepada perempuan itu, apakah kamu pernah melakukan haji untuk diri sendiri? Maksudnya Rasulullah ditanya, apakah kamu sudah pernah melakukan kewajiban kamu, melakukan ibadah haji? Jawab perempuan itu, na'am ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, boleh untuk menghajikan orang tuamu. Yang terpenting ya kan, kewajiban sendiri itu dilakukan. Nah, ini dalil yang kuat. Kita membadal umrohkan ya, membadal umrohkan orang tua yang sudah meninggal itu sangat boleh. Itu dalil yang pertama, ya kan? Karena ini kan yang dibahas oleh Rasulullah ini, yang ditanyakan oleh perempuan ini ya. Maksudnya yang dibahas ini kan masalah membadal hajikan. Ibadah haji saja boleh diwakilkan, apalagi umroh. Nah, ini yang harus menjadi dalil yang kuat Bapak Ibu. Boleh asalkan sudah pernah melakukan kewajiban sendiri. Artinya sudah pernah melakukan ibadah haji sendiri baru bisa mewakilkan. Itu baik. Terkait dengan pertanyaan ini Bapak Ibu, lalu bagaimana Pak Ustadz? Sementara orang tua saya itu nggak pernah melakukan sholat, tidak pernah menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi gimana gitu kan? Hukumnya itu gimana? Ya tetap sah ibadah umrohnya. Ya, ibadah umroh untuk almarhum atau almarhumah tetap sah, tetap nyampe. Itu tetap nyampe Bapak Ibu. Udah nggak usah diragukan lagi. Masalah dia nggak pernah sholat, nggak pernah mohon maaf, nggak pernah puasa. Yang penting dia muslim atau muslimah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan urusan hakul adam, tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah pernah masuk Islam ibaratnya. Kalau masalah amal ini apa ya? Menurut saya kan nggak ada yang tahu. Bahkan yang udah sering sholat, ibaratnya yang nggak pernah bolong sholatnya, kemudian ibadah umrohnya berulang kali, ibadah hajinya berulang kali, kita kan nggak tahu diterima atau tidaknya. Intinya kan seperti itu. Sama dengan yang meninggal yang nggak pernah sholat ini Bapak Ibu. Kalau dia ibaratnya masih punya rasa iman di dalam hatinya, ibaratnya seperti itu ya, insya Allah dia akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita selaku anak ya, selaku putra putrinya, kita punya kewajiban birrul walidain, selalu mengirimkan amal terbaik. Ya paling tidak seperti itu tadi, mengirimkan amal ibadah umroh, membadal umrohkan, syukur-syukur bisa membadal hajikan. Tidak apa-apa, mudah-mudahan dengan dibadal umrohkan, ya kan, dibadal umrohkan atau dibadal hajikan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bapak Ibu. Apalagi berulang kali. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ya, kalau umroh yang pertama ke umroh yang berikutnya itu kafarat, penebus dosa. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga pernah saya ada satu cerita ini sering saya ceritakan di mana-mana Bapak Ibu, bahwa pernah di tahun 2014
apa tahun 2015 waktu itu ya, saya jumpa dengan salah satu jemaah dari Banten, di mana jemaah ini Bapak Ibu seorang dosen, kemudian dia nitip badal umroh sebelum dia pulang. Jadi, Ustadz mohon saya nitip badal umroh sama antum, tolong dikerjakan. Akhirnya saya akad. Setelah diakad, kemudian dia pulang ke Indonesia. Qadarullah Bapak Ibu, saya sudah melakukan ibadah, istilahnya ibadah umroh, amanahnya beliau. Qadarullah, selang beberapa hari, si bapak ini, si dosen ini langsung telepon saya. Itu dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana kabarnya antum? Saya bilang, alhamdulillah sehat Pak. Ustadz, saya mau tanya, kemarin yang saya nitip badal umroh itu apa sudah dikerjakan? Kata si bapak ini. Saya bilang, alhamdulillah Pak, kemarin saya mengerjakannya dari Masjid Miqat Tanim atau Masjid Aisyah. Ya Allah Ustadz. Dia langsung, saya kaget. Ya Allah Ustadz, kenapa Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah, kata si bapak ini. Dengan izin Allah Ustadz, orang tua saya itu 3 malam dalam mimpi saya, ketika saya tidur itu datang dalam mimpi saya, datang berturut-turut 3 malam, yang mimpi itu sama. Jadi 3 malam ini Bapak Ibu, ya, kejadian mimpinya itu sama. Dia menghaturkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam mimpinya gitu, yang diceritakan. Kemudian dia menyampaikan, Nak, alhamdulillah Nak, pahala inilah Nak yang saya nanti-nantikan dari awal. Pahala seperti inilah Nak yang saya nanti-nantikan Nak. Itu datang Ustadz 3 kali, ya, 3 malam berturut-turut. Jadi saya sendiri waktu menerima telepon beliau, itu saya merinding Bapak Ibu. Jadi ini kisah nyata loh ya. Saya kalau diibaratkan itu seperti di film-film seperti itu. Tapi ini kisah nyata. Dia telepon dari Banten ke saya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya jawab, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan saya juga mendapat nilai pahalanya. Karena orang yang membadal umrohkan, yang membadalkan dapat pahala, kemudian yang diumrohkan dapat pahala, yang membiayai ahli waris itu juga mendapat pahala. Jadi 3-tiganya ini dapat pahala Bapak Ibu. Saya bilang alhamdulillah Pak, mudah-mudahan saya juga mendapat pahala. Dengan izin Allah Bapak Ibu. Bayangkan dari tahun 2014 kalau tidak salah, sampai saat ini tahun 2023, itu nggak pernah henti-hentinya, nggak pernah putus untuk membadal umrohkan, ya, nggak pernah putus komunikasi dengan saya Bapak Ibu, selalu titip badal umroh tiap tahun. Dengan izin Allah, saya di tahun 2018 kalau tidak salah pernah berkunjung ke sana, ke Serang Banten. Itu Masya Allah, dia kan seorang dosen tapi udah pensiun ya kan. Dia buka semacam mebel seperti itu dengan membiayai, dengan membiayai orang tuanya tiap tahun. Bahkan dia udah pernah umroh sendiri kemarin, ya, udah pernah umroh sendiri sebelum pandemi. Dengan izin Allah, karena dia selalu taat kepada orang tuanya, selalu mengirimkan amal kebaikan kepada orang tuanya. Qadarullah Bapak Ibu, mebelnya itu, usahanya itu semakin lancar, luar biasa. Ini sering saya sampaikan. Artinya apa? Kita selaku putra putrinya, ya kan, orang tua kita yang sebelumnya mungkin ahli dosa, ahli maksiat, bahkan mungkin mohon maaf ahli zina sekalipun, kalau dia mohon maaf kategorinya ibaratnya muslim atau muslimah, masih ada sedikit atau sebesit di hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masih mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan henti-hentinya untuk selalu mengirimkan amal kebaikan, bukan hanya sekedar mohon maaf, bukan hanya sekedar badal umroh, akan tetapi misalkan setiap malam Jumat kita punya sedikit rezeki,
Walaupun kita hanya bersedekah nasi bungkus, 5 bungkus misalkan, sesuai dengan kadar kemampuan kita, nggak usah dipaksa-paksakan. Atau mungkin bisa beli gorengan, dikasih sama tetangga yang membutuhkan, nggak harus uang. Apalagi kalau kita bisa membadal umrohkan orang tua kita. Syukur-syukur bisa dikerjakan sendiri, itu kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu bisa nyuruh orang lain. Paham ya? Bisa nyuruh orang lain dengan cara yaitu diakad, bayar ujrohnya berapa, seperti itu Bapak Ibu. Sama dengan badal haji. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya sendiri kalau berangkat umroh itu seringkali mendapat titipan dari tetangga, bahkan dari mantan-mantan jemaah yang pernah saya bimbing itu untuk membadal umrohkan almarhum atau almarhumah. Jadi sekali lagi ini Ukhti Nafisa, kalau untuk beliau semasa hidupnya jarang sholat, tidak pernah melakukan puasa, itu antara beliau dengan antara orang tuanya jenengan sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan dengan Ukhti Nafisa selalu mengirimkan amal kebaikan, selalu membadal umrohkan, selalu membadal hajikan misalkan, ya kan? Atau mungkin walaupun itu tadi punya sedikit rezeki kita membeli nasi bungkus atau mungkin gorengan dikasih sama orang yang membutuhkan, kemudian diniatkan disedekahkan untuk almarhum atau almarhumah, itu sampai Bapak Ibu ya. Jadi amal kebaikan lah yang ditunggu-tunggu. Karena dalam kitab janaiz itu apa ya, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis. Jadi mayit, jenazah yang sudah ada di alam barzah sana, di alam kubur, diibaratkan seperti orang yang sedang tenggelam di laut. Jadi dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan perlindungan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika mendapat kiriman dari putra-putrinya, Masya Allah bahagianya luar biasa. Tidak usahlah kita melihat masalah alam barzah ya kan, karena itu rahasia Allah. Sebagai contoh kecil aja, ketika ada keluarga kita, orang tua kita misalkan di penjara, misalnya ya kan, kemudian pas kita membesuknya itu membawa makanan kesukaannya, misalkan kesukaannya opor ayam, rendang. Nah ketika dibungkus kemudian diantar ke penjara, betapa bahagianya gitu orang tua kita. Jadi diibaratkan seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa paham ya. Apalagi kita selaku anak soleh, soleha, putra putrinya masih punya kewajiban birrul walidain. Seperti itu Bapak Ibu. Mau orang tua kita jahat, mau orang tua kita zalim, kita masih masih punya kewajiban berbuat baik kepada orang tua kita. Terkecuali gini, ada pengecualian, kecuali dia masih hidup, kita disuruh zalim kepada Allah, jangan mau. Jadi ada batas-batas taat kepada orang tua kita. Satu contoh, misalkan kita disuruh mencuri, nak kamu mencuri, nak kamu merampok, itu tidak boleh. Ya, la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Jangan pernah tunduk patuh kepada siapapun, kepada manusia, kepada siapapun. Ya, kalau harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batas-batas taat juga kepada orang tua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin. Jadi ketika manusia itu sudah wafat, sudah meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali yang 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita misalkan punya sedikit rezeki, punya uang, ya kan, bisa nyumbang masjid, nyumbang musola, atau mungkin sedekah jariyah lah intinya. Itu yang tidak akan pernah terputus. Apalagi kalau diniatkan kepada orang tua kita. Au ilmun yuntafa'u bih, kemudian ilmu yang bermanfaat, itu yang nggak bakalan terputus. Awaladun sholih lahu. Jadi yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua kita. Itu yang Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu. Jadi kita selaku putra putri yang soleh dan soleha, jangan henti-hentinya untuk selalu berbuat kebaikan kepada orang tua kita. Mulai orang tua kita masih hidup sampai meninggal dunia Bapak Ibu. Saya rasa paham ya. Dari ini jawaban dari saya, dari Ukhti Nafisa Az-Zahra.
Mudah-mudahan cukup memuaskan. Jadi sekali lagi jawabannya boleh dibadal umrohkan sekalipun orang tua kita itu nggak pernah sholat misalkan. Ya, syukur-syukur dia masih punya rasa iman di dalam hatinya, atau mungkin jarang melakukan puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau dia masih kategorinya Islam, ya insya Allah masih diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitalah yang harus betul-betul berusaha selalu mengirimkan amal kebaikan. Semoga dengan putra putrinya yang soleh dan solehah pada hari kiamat nanti, dosa-dosanya orang tua yang banyak, yang numpuk, ya kan, berkat amalia kita, putra putrinya yang soleh dan soleh itu tadi, semua dosa-dosanya orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tayangan yang singkat ini cukup bermanfaat. Mohon maaf ini baru terjawab, ya kan, karena sekali lagi banyak sekali pertanyaan yang masuk yang mungkin saya sendiri kurang teliti, bahkan admin saya juga kurang teliti. Dan alasan yang kedua, saya agak sedikit sibuk seperti itu. Jadi setiap pertanyaan nggak langsung bisa saya jawab seperti itu. Saya rasa paham ya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.